Kami Gangguan mungkin fisik. cedera kan Iya, nggak bisa pakai softline aja sih. Iya, Sampai sekarang? iya. Jadi kalau dipakein sedikit langsung kayak berurat gitu matanya dan merah. Lebih sensitif. Oke. Sudah ikhlas? Insya Allah ikhlas. Sudah. Hai, masih di sini di DMD Panggung Rezeki. Di sini ada Yuni, berasal dari Depok. Dari Depok. Sudah 10 tahun ini sendiri membesarkan anak tercinta. Berpisah dengan suami karena salah satu alasan yang sangat kuat. Ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak? Alhamdulillah. Pak, sebelumnya saya senang lihat Bapak semangat sekali. Ini ceritanya Yuni ikut DMD itu gimana? Siapa yang inisiatif ikut? Yuni sendiri? Iya, aku mau ikut. Terus mama yang lebih semangat nyuruh aku ikut karena mau masuk TV, A. Mama mau masuk Terus TV. mama juga ngefans sama AA katanya. Beneran? Beneran mah? Iya. Apa? Sampai selesai. Dari apa? Family 100. Oh, dari Family 100 Sampai selesai. Terus lanjut ke Ke ini. DMD-nya Iya. Bapak. Ya sama. Jadi ibu geng Family 100, Bapak geng DMD. Ya. Pasti ngeliatin biduan kan Pak? kasih Pak. Bapak kenapa nungguin DMD? Suka kenapa? Saya itu kalau nonton TV udah siap-siap. Saya udah kangen banget sama Kak Ipan. Jadi Ke saya? iya kangen, jadi kangen itu apa terharu gitu. Oh gitu? Iya, kalau dia lagi mau nyetel, ayo sini kita nonton TV Ipan lihat tuh gitu. Oh gitu? Nah, gitu. Sekarang taunya Bapak yang ada di sini. Ya alhamdulillah gitu, kita Alhamdulillah. berwujud gitu. Jadi saya tuh merasa kadang-kadang duk-dukan gitu. Akhirnya bagaimana udah kesini, ya tenang hati saya udah ketemu Alhamdulillah. gitu. Seneng Oh nggak? begini ya Ipan tuh kayak di TV Pantesan gitu. dari tadi liatin terus. Iya pasti saya itu apa namanya semangat jadinya. Sini, mau peluk gak? Mau peluk gak? Sini. Sampai nangis. Terharu saya saking udah apa kangennya sudah. Aduh kalau gunung itu seperti gunung tinggi banget gitu. Terima kasih ya Pak ya. Alhamdulillah. Doakan juga acara ini benar-benar kami maksudkan untuk memberikan rezeki kepada banyak orang. Amin. Ya. Mendengarkan keluh kesah banyak orang. Ya. Mungkin Bapak mendengarkan keluh kesah dari begitu banyak yang ada di sini. Kali ini anak Bapak yang bercerita nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan jadi pelajaran untuk semuanya ya. Iya. Iya. Yun, Iya, A. tanpa kita ceritakan apa yang terjadi dengan kamu. Kenapa kamu akhirnya memutuskan dan menyerah? Karena ternyata Denada juga mengalami hal yang sama dengan kondisi berbeda. Tapi di waktu yang sama itu maksudnya dalam kondisi 4 bulan 4 bulan kehamilan. mengandung, iya betul. Tapi kok Denada bertahan sampai 3 tahun kelahiran. Betul. Tapi kok Yuni memutuskan saat itu juga pas resminya itu ketika lahir. Sudah tidak kuat sekali. Iya, tidak kuat. Tapi perpisahan menjadi sebuah keputusan akhir atau sebetulnya kamu ingin melakukan maaf ya. Misal jalur hukum misal gitu. Sudah tidak bisa jadi lebih ke pasrah aja. Ibu tahu kondisinya saat itu dari mana? Apakah ada foto atau gimana? Atau cerita? Dari teman datang ke rumah. Teman ibu I- datang, temannya anak, Yuni Iya. datang ke rumah ibu. Iya dia nggak berani pulang. Oh Yuni justru, takut sama orang tua. jadi Yuni ke rumah teman. Enggak, jadi waktu itu posisinya aku di rumahku, terus teman aku main dan keadaanku sudah seperti itu. Kamu Jadi foto nggak? iya, Di HP kamu masih ada? ada. Boleh saya lihat? Tolong ambilin. Jadi HP semua peserta tuh dikumpulkan di belakang ya. Karena tidak boleh pegang HP. Izin ya dibawain. Boleh. Sebagai bapak ketika tahu kesel. Ya emang kesel jadi ya. Jadi saya juga waktu terjadinya itu waktu ke Surabaya. Jadi nggak ada di rumah gitu. Saya kan jadi supir gitu. Jadi jarang pulang gitu. Oke. Ya jadi begitu dia lahir pas saya ada di rumah. Jadi saya jadi apa namanya pas ada di rumah jadi saya menungkulin gitu. Oke.
lagi perek. Izin lihat boleh ya? Ya Allah. Ya Allah Yun. Aduh, Ya begitulah kejadiannya tuh. anak Jadi- dijaga-jaga. Jadi saya juga melawannya udah nggak berdaya gitu lah, maklum. Aduh. Saya memposisikan sebagai bapak ini. Aduh. Sakit hati, Bu. Sakit sih sakit. Tapi saya sekarang udah ikhlas. Enggak apa-apa. Saya izin liatin. Boleh? Izin ya. Silahkan. Kenapa tidak lapor? Sudah sempat lapor, cuman memang kita tidak kuat, karena tidak punya uang. Ya Jadi sudahlah ya. Akhirnya ikhlas. Ikhlas. Dan ini adalah jalan terbaik. Insya Allah. Tadi mengenai anak, katanya anak pernah nanyanya justru ke neneknya, betul? Iya. Nanya iya. apa? Anaknya Yuni nanya apa? Iya nanya ayahnya. Nanyanya gimana? Kan manggilnya mama ke saya. Kan dari bayi diurus. Ya, ya. Jadi nanya ayah saya yang mana. Terus dijawab apa? Ya saya jawab ada aja. Tapi ke Yuni gak nanya? Nggak nanya. Kayak menjaga perasaan kamu juga ya? Kok Mungkin. pinter banget tuh anak? Iya Iya. alhamdulillah. Bisa manis. Laki-laki perempuan? Perempuan. Dan suatu saat dia harus ada sebuah pertemuan nanti ya. Tapi ya udah, anggap itu ada sebuah kekhilafan dari bapaknya. Sudah maafkan saja. Percuma Insya Allah. mau dendam, mau marah juga, betul? Betul. Ikhlaskan, berdamai dengan masa lalu. Dan mudah-mudahan suatu saat akan ada sebuah pertemuan. Tapi untungnya ini ya, maksudnya nggak membekas gitu hasil dari. Ya, 1 tahun baru hilang bunda bekasnya. Iya. Nggak ada mengalami Gangguan mungkin, fisik. cedera kan Iya, nggak bisa pakai softline aja sih. Iya, sampai sekarang. iya. Jadi kalau dipakein sedikit langsung kayak berurat gitu matanya dan merah. Lebih sensitif. Oke. Sudah ikhlas, Insya Allah ikhlas. sudah memaafkan. Insya Allah memaafkan. Ya sudah. Ini bukan mau mengungkit-ungkit masa lalu, tapi jadi sebuah pelajaran. Bahwa perempuan juga bisa mengambil sikap. Perempuan juga punya hak untuk bahagia. Punya hak untuk selamat. Dan tidak disakiti. Ya sudah. Suatu saat juga mudah-mudahan ada komunikasi lebih baik lagi. Ya. Insya Allah. Tapi 10 tahun ini kamu tidak menutup komunikasi tapi beliaunya tidak datang. Setahun lalu ada komunikasi. Iya, karena aku waktu itu sempat ngerasa kasihan dengan anak aku. Dia lagi sakit, aku pandang wajahnya. Kayaknya aku memberanikan diri untuk menghubungi beliau. Tapi setelah aku hubungi, beliau memang tidak ada itikat baik. Oke. Memang tidak mau bertemu. Belum. Insya Allah belum. Kamu kan maaf ya, secantik ini. Apakah tidak membuka hati? Tiba-tiba kok banyak yang batuk di sini ya. Membuka hati Irfan, cuman aku kan posisinya single mother. Jadi kalau untuk
hati itu aku nggak bisa egois. Jadi aku harus memikirkan anak aku. Aku mencari laki-laki yang sayang dengan anak aku. Ada yang pernah dekat? Ada, tapi sukanya sama aku aja. Oh gitu? Iya. Nggak, Iya, iya, iya. Nggak jadi. segampang itu, ah. Iya, ternyata. Apa lu senyum-senyum? Dena, Iya. gak segampang itu ya Nggak Den? segampang itu. Bahkan mungkin untuk Yuni pasti kita kan mirip-mirip nih ya, 10 tahun kita udah ngerasain sendiri. Dan jadi single parent, single mother itu tantangannya tuh berat loh, gitu. Apalagi kita juga harus bekerja, harus bisa ada untuk anak, tapi juga harus bekerja gitu. Maunya sih tentunya pasti ada yang mendampingi kan, teman bercerita, mungkin sekadar bercerita, sekadar berkeluh kesah, kasih tahu kekhawatiran kita, ketakutan kita, kesedihan kita. Tapi dengan hal yang pernah Yuni alami, pasti untuk mencari dan menentukan laki-laki yang berikutnya yang akan masuk ke dalam kehidupan mereka, dia dan anaknya, apalagi anak-anak perempuan yang sudah 10 tahun, Aisyah 12 tahun setengah, jadi kan hampir mirip-mirip. Itu pasti gak gampang ya Yuni ya. Nggak gampang. Trauma? Penuh pertimbangan. Iya, Trauma pasti. kah? Trauma? Ada sedikit Pasti, trauma. Pasti, iya. Pasti. Gitu ya? Iya, pasti. Tapi aku kasih tahu ya Yuni ya, siapapun nanti laki-laki yang akhirnya bisa mengambil hati kamu dan anak kamu, dan akhirnya menjadi pasangan kamu, jodoh kamu, itu pasti beruntung banget punya istri perempuan yang hebat kayak kamu. Insya Allah. Dua hati yang pernah patah, dua hati yang pernah terluka, saling menguatkan, dibisikkan mereka berdua. Mungkin kita melihat hanya sebatas pelukan saja. Tapi ini tidak hanya sebatas pelukan. Ada hati yang sedang berbicara. Karena mungkin aku tadi lihat sendiri apa yang dia lalui gitu. Dan untuk bisa, kaget aku tadi waktu dia bilang dia beranikan diri untuk menghubungi beliau gitu ya. Semata-mata dia melakukan itu untuk anaknya, dia kalahkan semua egonya, dia kalahkan semua mungkin kesedihan dan kekecewaan yang pernah dia rasakan. Dan dia lakukan itu semua untuk anaknya. Itu perempuan yang hatinya luar biasa, kamu hebat. Aku belum tentu bisa kayak kamu, hebat kan. Oke, terus berjuang. Salah satu perjuangannya di malam hari ini. Tetap semangat Yuni. Sudah siap untuk malam hari ini? Siap. Denada, terima kasih. Terima kasih Kak Denada. Kita akan buka pilihan untuk Yuni. Pilih dangdut mania atau dadakan. 3, 2, 1. Insya Allah mania. Mania. 5 juta rupiah. Untuk apa Yuni? Untuk biaya pendidikan anak. Anak Pastinya. lagi, anak lagi, anak lagi. Iya, Ivan. Terus? Untuk membantu orang tua. Pastinya. Karena hidup aku sekarang hanya untuk membahagiakan keluarga aku. Peluk dong. Pak, peluk anaknya. Ya. Sudah siap. Kita buka. Pilihan lagunya apa saja. Cubit tak mau dicubit dan secangkir madu merah. Pilihan berikutnya adalah Keranda Cinta dan Mati Aku. Oh, lagunya empat-empatnya jarang muncul di pilihan ini. Oke, Yuni bersiap? Siap. 1, 2, tentukan pilihan. 3. Keranda Cinta dan Mati Aku. Oke, silakan Denada. Silakan. Oke. Aduh Denada jalannya lama, kita istirahat dulu deh kalau gitu, tetap di DMD Panggung Rezeki.
Kenapa jadi aku?